Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih menyiapkan waktu untuk ikut di pertemuan kedua via Zoom untuk kegiatan pendampingan penelitian survei. Ya, hari ini kita akan review sedikit mengenai judul. Lalu kita juga akan coba untuk bahas bagaimana merancang pendahuluan. Dari 70-an yang mendaftar, itu baru 24 orang yang ada di grup mengajukan judul. Ya, ini nggak tahu ya, yang lain kemana ya. Kalau mahasiswa yang saya ajar nih, kenapa alasannya nih? Belum banyak yang ngasih judul. Bingung sama skripsi kali ya? Halo? Iya, nggak respon. Oke, nah sebenarnya gini, untuk judul ini, saya sudah bilang kemarin, nggak perlu judul yang terlalu wah, nggak perlu judul yang terlalu ribet, yang sederhana, yang penting selesai. Gitu, yang penting selesai. Selesai penelitiannya, jadi artikel, lalu publish. Gitu. Selesai udah. Kalau untuk pilihan jurnal, nanti kita akan lihat, nggak wajib harus ke jurnal yang bagus-bagus, nggak usah gitu. Ke jurnal yang biasa-biasa aja. Bahkan ke jurnal yang belum akreditasi, selama dia sudah punya ISSN, nggak masalah gitu. Dia tetap berstatus sebagai jurnal nasional, cuma belum terakreditasi. Jadi biasanya jurnal-jurnal kayak gitu, bagaimanapun bentuk atau isi naskahnya, selama dia masih sesuai dengan template, lalu berasal dari institusi yang berbeda dari si pemilik jurnal, diterima biasanya. Gitu. Contohnya kayak saya, dulu waktu jurnal formatif belum terakreditasi, itu senang sekali kalau ada kiriman dari Serang misalnya, dari Kalimantan gitu, itu naskah kayak gimana pun, kita akan bantu supaya dia bisa publish di jurnal kita. Kenapa? Karena itu bagian dari penyebar luasan autor. Jadi semakin tersebar luas autornya, semakin bagus nama jurnalnya. Tapi begitu sudah masuk kategori terakreditasi, Sinta 2, mulailah jadi agak selektif. Jadi biasanya kalau jurnal baru ini, ya dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu detail lah masalah kualitas naskahnya. Jadi jangan takut gitu, jangan takut naskahnya itu nggak bagus, nggak apa-apa sebenarnya. Oke ya. Saya coba share screen, kita akan bahas sedikit judul. Apakah kelihatan layar saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, ya. Lihat dari nomornya, kok nomornya langsung 10? Oh iya, nomornya belum Bu, belum ke atas lagi. Judul ya. Ya, nih. Ada Pak Muiz. Ini yang sudah saya checklist menurut saya oke. Jadi kalau ditanya nanti, pengaruh locus of control terhadap kemampuan berpikir reflektif. Ini saya bahas begini aja. Variabel terikatnya apa ya? Kira-kira? Bapak Ibu bisa sama-sama belajar? Apa variabel terikatnya? Kemampuan berpikir reflektif matematis. Iya, kemampuan berpikir reflektif matematis. Lalu apa variabel bebasnya? Locus of control. Nah, kalau nggak salah saya sudah pernah ungkapkan perbedaan antara tipe data nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini adalah tipe data interval. Ini tipe datanya ordinal, nominal. Karena dia dibagi LOC internal dan LOC eksternal. Atau kalau di penelitian survei, ini masuk ke variabel ex post facto atau gift dari Tuhan. Gitu. Ini bicara cara pandang. Locus of control itu cara pandang. Kalau internal dia sadar bahwa dia sukses itu karena kemampuannya sendiri. Sedangkan eksternal itu dia sukses karena bantu orang lain. Nah, gitu. Itu bicara LOC.
lebih kemana seseorang itu punya LOC-nya mempengaruhi ke sini. Jadi kalau dilihat mana variabel masalahnya, ya ini namanya variabel masalah nih. Kita bilang juga ini variabel masalah kalau di PTK. Kalau di PTK ini dianggap sebagai variabel solusi. Jadi kita ingin memecahkan masalah ini dengan mempengaruhi dipengaruhi sama ini. Gitu ya. Jadi ke sana. Ini pembelajaran ya. Nah, ini Ibu Bernadine. Analisis perilaku konsumen barang tiruan. Kalau udah bicara analisis perilaku, ini jatuhnya bukan penelitian survei korelasional atau apa segala macam, sebenarnya nggak ke sana. Tapi lebih ke deskriptif aja ini nanti. Ya, di kepala saya ya, analisis perilaku itu lebih ke deskriptif. Bagaimana perilaku konsumen barang tiruan. Saya kurang paham nih Bu Bernadine mengenai teori-teorinya ya. Tapi di kepala saya tuh nangkapnya ini survei deskriptif, nanti akan lihat gini. Oh ternyata perilaku konsumen dari sisi sisi sudut pandang ini dia akan berlaku seperti ini gitu misalnya. Atau kalau dilihat dari misalnya lagi nanti kalau mau diklasifikasi lagi dari sisi usia misalnya, oh ternyata perilaku konsumen di usia sekian sampai sekian terhadap barang tiru itu akan begini. Nah itu bisa ke sana. Sebenarnya lebih menarik survei dengan begini, yang begini nih lebih menarik karena jawabannya tuh baru gitu, kayaknya rasanya baru dan malah lebih menarik disampaikan daripada hanya sekadar korelasional gitu ya. Nah ini silakan dikembangkan instrumennya, lalu akan dipandang dari sudut sisi yang mana gitu. Dari usia boleh, dari tingkat pendidikan boleh, dari jenis kelamin juga bisa, macam-macam lah sudut pandangnya. Gitu ya. Ini kalau untuk Bu Bernadine. Ya, terima kasih Pak Leonard. Saya mau melihat dari sosial dan budaya ekonominya, Prof. Oke, berarti dilihat dari sosial, budaya, dan ekonomi gitu ya. Oke, nggak masalah, bagus. Kasih. Lalu ini Ibu Kristiani sama ya, Bu, sama nomor 1 Pak Muiz. Variabel sama, locus of control. Nanti bagaimana pengaturannya bisa diskusi sebenarnya. Oh iya Pak, nanti saya lihat ya Pak. Ya. Lalu Ibu Lucy, preferensi masyarakat terhadap jenis ikan tawar konsumsi. Nah ini sebenarnya sama, jatuhnya ke deskriptif jatuhnya. Preferensi itu kan bicara lebih kemana gitu ya. Preferensi itu lebih kemana dia lihat ikan air tawarnya yang konsumsi itu kemana gitu. Nanti akan dapat persentase sekian orang memilih ini segala macam. Itu ke sana ya. Sama ini sama kayak Bu Bernadine jatuhnya deskriptif. Nah, ini Bu Mariasi ini masih kemarin belum diganti ya, Bu? Bu Mariasi? Oke, Bu Mariasi nggak ada ya? Bu Mariasi mana? Masih mute Bu itu, Bu? Masih mute Ibu? Iya, saya Pak. Ini belum diganti ya Bu kemarin? Belum ke sini ya, belum diganti ke sini. Saya pikir ini udah terhapus, ternyata masih ada. Oh, kemarin apa? Saya lupa, Bu. Ya, saya datanya dari yang kemarin dikirim banyak itu sekaligus. Ya nggak apa-apa kalau mau dihapus aja nggak apa-apa. Nanti saya munculkan lagi gitu. Belum ada Bu, belum ada idenya? Ada sih, ada. Apa, Bu? Nggak apa-apa. Nanti saya ke bawah aja Pak. Oh gitu, nanti aja. Ada beberapa memang saya dari kemarin diskusikan sama Bu Sinta terus. Kebetulan sekaligus membuat penelitian. Oke, siap. Saya dulu ya Bu, nanti dikirimin ya. Ya. Lalu Ibu Nurliana, preferensi peran orang tua dalam memilih sekolah antara homeschooling dan sekolah formal di tingkat sekolah dasar. Ini sama, lebih ke deskriptif, tapi mana Bu Nurliana ada gak ya? Saya Pak, ada ya. Pak. Maaf ya Pak, oke. Tapi ini kalau dilihat dari
hanya sekedar memilih aja, kurang ngangkat ya menurut saya. Tapi nanti boleh juga Ibu bandingkan peran orang tua ini seperti tadi cara Bu Bernadine memikirkannya. Ini nanti diklasifikasi misalnya dari jenis apa, tingkat pendidikan, ekonomi, gitu, ekonomi, budaya juga, gitu. Jadi nanti bisa dapat penguatan bahwa ternyata orang-orang yang punya tingkat ekonomi tinggi itu lebih banyak memilih homeschooling. Orang tua yang tingkat pendidikan tinggi lebih memilih ke homeschooling. Lalu kalau lihat dari misalnya budaya atau suku lah gitu, misalnya ketahuan sukunya suku-suku apa gitu. Ternyata orang-orang Batak misalnya lebih senang anak-anaknya sekolah di formal, nggak mau homeschooling karena dia tahu repotnya ngurus anak misalnya gitu. Atau yang punya anak dalam jumlah yang agak besar misalnya, nah itu bisa jadi pertimbangan. Tidak hanya bicara peran orang tua untuk memilih aja gitu, bukan. Tapi dilihat dari orang tua itu punya apa di sininya. Itu ya Bu Nurliana ya. Tapi kalau dari segi judulnya itu nggak apa-apa Pak. Apa maksudnya include-nya peran orang tua aja atau perlu direvisi kembali Pak? Nggak apa-apa begini juga. Atau bisa ditambahkanlah berbasis apa gitu ya, supaya agak-agak ngangkat sedikit lah judulnya. Oke. Ya. Pak. Terima kasih ya Pak. Ibu Stevi, dampak gadget terhadap hasil belajar siswa. Nah ini oke. Sebenarnya nanti ini hasil belajar jadi terikat, gadget ini jadi variabel bebasnya. Cuma nanti diklasifikasi lagi. Gadget di sini apakah cuma bicara pakai gadget doang, atau bisa diklasifikasi ke gini, frekuensi penggunaan gadget. Gitu. Jadi masuk ke kategori kuantinya dia dari sini, frekuensi ini gitu. Kalau hanya sekedar dampak gadgetnya aja, susah diukurnya. Tapi mungkin bisa diukur dari frekuensi penggunaan gadgetnya. Apakah semakin lama atau sebentar, nanti diklasifikasi sebentar itu berapa lama, yang lama itu seberapa lama gitu. Nah, ini bisa dikomparasi nanti. Apakah semakin lama menggunakan gadget semakin pintar atau semakin tidak pintar. Nanti di sarannya ditambahkan lagi hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru atau orang tua dalam penggunaan gadget itu bagus. Misalnya nanti hasilnya ternyata semakin banyak menggunakan gadget semakin bagus. Syukur-syukur nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan di instrumennya ada tambahan apa yang Anda akses gitu. Apa yang dilakukan dengan gadget yang Anda punya. Syukur-syukur dapat jawabannya dia sering menggunakan gadget dan dia sering mengakses YouTube, video belajar dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi usulan atau saran hasil penelitian. Ibu Purtriyekti ada? Ada Ibu Pur? Nggak ada kayaknya ya. Ya ini Ibu Pur ini eksperimen. Ya ini nggak bisa masuk ke survei ini. Sama Bu Astika juga sama. Tapi Bu Astika diganti pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Nah ini sederhana, nggak apa-apa. Ya, survei korelasional. Arianto, Pak Arianto ada? Nggak, oke. Ini juga udah oke. Gaya belajar itu jadi variabel ini variabel nominal ya. Nominal karena dibagi 3 ada audio, visual, dan kinestetik. Persepsi masyarakat terhadap ikan pentin dan pengaruhnya terhadap pada keinginan membeli. Ya, ini survei juga. Jadi nanti bikin angket persepsi. Dan cari teorinya ya. Ini cari teori tentang persepsi. Persepsi itu kan lebih ke positif atau negatif gitu nanti. Semakin positif responnya persepsi masyarakat terhadap iklan pentin, maka diharapkan semakin besar keinginan untuk membelinya. Gitu. Jadi tinggi dan rendah. Gitu. Kita naik dan turun. Ini oke.
Penilaian mahasiswa terhadap pemanfaatan media sosial di jurusan teknik otomotif FTUNP. Ya, ini survei satu variabel, deskriptif. Ya, deskriptif nanti gambarannya itu hasil akhirnya dinilai baik, dinilai kurang, dinilai sedang. Nah, yang penting sih sebenarnya respon mereka seperti apa, lalu apa usulan mereka. Itu yang diharapkan dari deskriptif sebenarnya. Jadi kita dapat masukan, lalu kemudian kita dapat perbaikannya. Persepsi peserta didik terhadap metode belajar learning dengan G-School sama. Ya, sama kayak ini. Dia deskriptif satu variabel. Ini juga sama. Ini nggak tahu punya siapa ya. Lalu Anissa, hubungan efikasi diri dengan kemampuan masalah, oke. Ini juga sama. Pengaruh status sosial ekonomi orang tua. Ya nggak masalah sebenarnya. Tapi ini memang rawan bicara sara gitu, bicara ekonomi itu agak-agak kurang pas. Tapi ya untuk penelitian sebenarnya nggak masalah lah ya. Pak Safarul juga sama nih, oke. Persepsi jatuhnya satu variabel. Nah, ini saya bilang kemarin satu variabel saja, pilih. Ya, ini pilih lagi, perbaiki. Ini udah oke, ini bebasnya, ini terikatnya. Ini eksperimen, Bu Wiwik. Pokoknya yang sudah ada pembelajaran gitu tuh eksperimen. Ibu Sinta nih oke. Jadi bukan perkuliahannya yang diteliti, tapi persepsinya. Apakah positif atau negatif gitu. Senang nggak mereka dengan kuliah daring? Apakah semakin senang semakin baik? Apakah semakin tidak senang semakin jelek? Nah, seterusnya gitu. Analisis aktivitas remaja sekolah di dunia digital. Nah, ini nggak masalah juga, deskriptif sebenarnya. Jadi pertanyaannya itu, apa yang Anda lakukan saat mengakses dunia digital? Lebih ke sana, nanti tinggal cari lagi aja lah teori-teorinya ya. Lalu Ibu Anita Notonegoro, ini yang udah kayak gini-gini saya tandin aja ya. Ya udah oke, udah oke. Oh, udah semuanya ya saya itu. Ini udah oke. Nah, cuma kan tadi yang saya bilang kemarin, mata kuliah pelajaran atau nama sekolahnya tuh nggak usah. Ini bebasnya kecerdasan emosional, hasil belajar praktiknya yang jadi variabel terikat. Ini juga sama. Oke. Ya, itu judul-judul yang sudah oke ya, ada 24 nih yang maju, yang mengajukan dari 70-an. Yang lainnya belum. Nah, sekarang saya akan coba bahas mengenai bagaimana sih merancang pendahuluan, atau saya bikin gini dulu deh. Artikel ilmiah itu memuat judul. Judul. Ya? Izin Pak sebelum masuk ke judul. Oh ya. Iya, Bapak mau bahas ya. Tapi saya mau tanya dulu sebentar. Ya, silakan. Seberapa misalnya gini, tadi kan kata Bapak nggak boleh mencantumkan tempat gitu ya, atau nyebutnya itu kenapa gitu Bapak, kenapa juga itu tidak boleh mencantumkan lokasi kayak tempat itu, kenapa ya Pak? Ibu minggu lalu datang nggak ikutan ya? Ikut, saya nomor 18 Pak, saya nomor 18. Iya, maksudnya minggu lalu nggak ikutan nge-zoom-nya? Ikut. Kan saya bahas kemarin. Iya. Ya, minggu lalu saya bahas, jadi gini. Kenapa tidak mencantumkan tempat? Karena itu menunjukkan kelokalan kalau bicara artikel jurnal. Lalu yang berikutnya lagi, judul dibatasi maksimal 12 kata. Kalau sampai kita punya judul variabelnya banyak, kemudian ditambah lagi sama tempat, ya nggak bakal memenuhi kriteria minimalnya. Lalu penggunaan nama tempat itu jelas menunjukkan kalau lingkup penelitian kita tuh kecil, gitu. Dia langsung kebaca sama orang,
di SMPN 2 Bekasi misalnya gitu. Udah, orang langsung lihat, ih lokal banget, cuma satu sekolah doang gitu dan seterusnya. Gitu ya, Bu? Iya, makasih Pak. Kecuali kalau kita memang jadi serba salah karena di PTK yang saya tahu secara nasional itu dipaksa harus ada lokasinya. Ya, lagi-lagi itu bicara laporan. Kalau udah bicara artikel, kita nggak bisa pakai lokasi. Kecuali kita ngomongnya kayak gini, fenomena pendidikan berbasis karakter di Indonesia. Nah, itu boleh. Tunjukkan Indonesianya. Gitu. Jadi, jangan bilang di SMP X Jakarta atau di SMP apa gitu. Jangan. Ya, gitu ya, Bu ya. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Nggak ada? Oke. Kita lanjut ya. Jadi format standar artikel ilmiah itu ada judul, yang kedua ada nama penulis, kemudian asal institusi penulis, alamat institusi penulis. Kemudian di sini ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, lalu ada simpulan, atau orang bilang kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka atau referensi. Ini standar artikel ilmiah. Oke. Saya nggak akan jabarkan satu-satu dulu, ya, nggak akan jabarkan apa isinya dan segala macam, tapi yang jelas pendahuluan itu jadi sesuatu yang penting supaya pengelola jurnal mau terbitkan naskah kita. Tapi kalau bicara yang utama kalau di jurnal itu abstrak duluan. Abstraknya bagus, baru dia lihat pendahuluan. Pendahuluannya bagus, dia akan lihat pembahasan. Baru dia putuskan ke daftar pustaka. Kalau saya nilai naskah dari pustaka dulu. Kalau pustakanya cuma sedikit, langsung reject, misalnya gitu. Atau pustakanya banyak yang lokal-lokal, saya langsung reject. Baru setelah ini oke, saya lihat pendahuluannya. Baru bahas yang lain-lainnya. Gitu. Nah, kita akan bahas pendahuluan. Misalnya saya ambil yang, karena saya pendidikan ya Bapak Ibu ya, saya ambil pendidikan aja ya. Misalnya saya mau ambil, ya kayak ginilah, punya Bu Kristiani nih. Katakanlah judulnya ini. Ya. Locus of control. Nah, artinya di sini yang jadi masalah adalah kemampuan penalaran pembuktian geometri dasar. Nah, jadi kalau ikut format, saya ada beberapa mazhab ya, saya bilang mazhab lah ya. Ada yang bilang begini. Kondisi ideal, lalu kondisi masalah, kemudian tawaran solusi terhadap masalah, lalu penelitian sebelumnya, dan keunggulan tawaran solusi kita. Ini ada yang pertama begini. Ada yang pakai format kayak gini. Ada juga yang langsung bilang, ini kalau yang umum ya, banyak pakai ini yang sederhana banget nih, yang cuma 4-5 paragraf tuh gini. Itu ada juga yang ngomongin tentang kondisi makro. Nah, kalau pendidikan berarti bicara tentang pendidikan nasional gitu ya. Lalu yang kedua,
masalah yang terjadi. Nah, ini bicara terkait judul atau variabel terikat. Lalu penyebab masalah muncul. Ya, penyebab masalah muncul itu nanti dipandang dari banyak aspek. Ya, entah aspeknya internal atau aspeknya eksternal. Jadi nanti ini dilihat dari aspek internal atau eksternal. Ini saya ngomong pendidikan ya. Pendidikan dulu nih, eksternal. Misalnya kalau kemampuan penalarannya jelek, itu karena apa ya? Gitu. Kenapa ya itu bisa muncul? Oh, mungkin karena dari internal, karena anaknya males, karena nggak punya minat, karena nggak suka matematika, karena kondisi-kondisi internal yang dia rasakan. Itu yang pertama penyebabnya. Lalu yang berikutnya lagi, apa sih penyebab dari faktor eksternal? Bisa jadi mungkin kalau saya mau ke eksperimen, Bapak Ibu, eksperimen, misalnya ini variabel masalahnya, lalu dia judulnya metode pembelajaran. Ya udah, bisa dibilang faktor eksternalnya adalah metode pembelajaran digunakan oleh guru tidak menarik. Guru ngajar asal-asalan, dan seterusnya. Jadi, kita uraikan penyebab masalah muncul itu dari dua aspek ini. Nah, lalu, tawaran solusi untuk setiap penyebab. Ini memang agak-agak ribet. Jadi, kita sedikit analisis, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah di aspek internal? Apa sih yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah di aspek eksternal? Uraikan nih tawaran solusinya. Tetapi lebih banyak penekanannya pada pemecahan sesuai judul variabel bebas. Artinya kalau seandainya judul kita adalah locus of control, itu berarti internal gitu. Lebih banyak ke sini. Nah, kalau tadi misalnya di sini penyebabnya adalah guru yang nggak kompeten. Uraikan sedikit. Apa sih tawaran kita buat guru yang nggak kompeten? Maka guru perlu training lagi. Atau guru perlu diajarkan tentang pengembangan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, baru di bawahnya hasil penelitian terkait variabel bebas. Ya, ini udah ngomong semua tentang variabel bebas. Bisa yang langsung berhubungan dengan variabel terikat atau terhadap variabel lain. Jadi misalnya kita ketemu variabel bebas itu ada yang nggak ke sini, tapi ke pemecahan masalah nggak apa-apa, masukin aja. Ternyata sebelumnya udah ada loh penelitian tentang LOC, tapi ke pemecahan masalah, ke kemampuan komunikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini bisa ditunjukkan gap-nya. Baru terakhir penegasan judul. Nah, di sini juga sama. Kita bahas penelitian orang lain itu tujuannya buat apa? Untuk menemukan gap di sini. Apa sih gap? Ya kesenjangannya. Atau lebih spesifik, apa yang belum dikerjakan sama orang lain. Syukur-syukur ternyata yang bahas LOC ini banyak, tapi nggak ke sini. Oh, ada juga, tapi nggak ke materi yang kayak ini. Nah, gitu. Jadi, itu kebaruannya. Ternyata kebaruan kita adalah kemampuan penalaran untuk pembuktian geometri dasar. Itu kebaruan namanya. Oke, itu cara membuat pendahuluan. Nah, kita coba pakai yang format ini aja ya, format yang kondisi ideal. Di sini, ini kalau saya cobanya begini, biar Bapak Ibu punya gambaran aja. Langsung ke kemampuan penalaran pembuktian geometri dasar. Jadi, ngomongnya gini, kemampuan penalaran pembuktian merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, terutama mahasiswa program studi pendidikan matematika. Nah, gitu. Kemampuan penalaran pembuktian
menunjukkan kemampuan seseorang untuk, nah ini saya nggak tahu teorinya apa ya. Nah, silakanlah nih diuraikan. Kemampuan ini menjadikan seseorang misalnya mampu mengembangkan diri, mengembangkan kreativitas, misalnya, dan mencoba berbagai alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Nah, ini ngomongin kondisi ideal nih. Artinya sebenarnya kemampuan penalaran itu tuh penting, harus dikuasai oleh subjek yang kita teliti. Saya kita bilang lagi, matematika saat ini masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit, membosankan, dan mungkin dianggap kurang bermanfaat bagi sebagian besar peserta didik di berbagai level pendidikan. Hal inilah yang menjadi tantangan, sehingga menjadikan kemampuan penalaran merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa, khususnya pada program studi pendidikan matematika. Nah, ini bicara kondisi ideal nih, yang kayak gini-gini. Nah, setelah ngomong kondisi ideal, kita masuk ke kondisi masalah. Nah, jadi ngomongnya dewasa ini, nah gitu. Mahasiswa pendidikan matematika cenderung kurang memiliki kemampuan penalaran yang baik. Hal ini dapat dilihat dari, misalnya ada studi pendahuluan nih, hasil studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan penalaran siswa berada di bawah di bawah kondisi idealnya. Nah, ini bisa jadi kita pakai teori-teori yang sudah jadi, yang baku terkait kemampuan penalaran. Misalnya ada skor sendiri yang harus dimiliki oleh mahasiswa, tetapi ternyata mereka saat diuji coba hasilnya di bawah itu. Ya, ini bicara studi pendahuluan boleh, atau juga dapat ditunjukkan dari, ya ini atau dapat, ini bukan tulisan ya, atau dapat juga dilihat dari hasil observasi pembelajaran. Atau gini, jangan pakai atau deh. Dan pembelajaran yang memperlihatkan bahwa mahasiswa minim dalam berkreasi memecahkan masalah matematika. Nah, ini kan kondisi masalah. Artinya idealnya mereka bisa, mereka menguasai, mereka mampu gitu. Tapi faktanya nggak bisa. Faktanya nggak bisa. Nah, baru masuk ke tawaran solusi. Kita bilang kemampuan penalaran pembuktian secara teori dapat ditingkatkan ketika seseorang
secara sadar dan terencana melakukan aktivitas pembelajaran secara mandiri. Mahasiswa akan mampu meningkatkan kemampuannya saat mereka dapat belajar tanpa tanpa disuruh itu apa ya? Tanpa diperintah oleh orang lain dan berusaha mencari pengetahuan baru yang belum dikuasai, misalnya begitu. Untuk itulah kesadaran tentang, kan LOC tadi saya bilang adalah sebuah kondisi di mana seseorang sadar bahwa dia sukses itu karena apa, gitu. Karena internalnya kah atau karena eksternalnya. Kesadaran tentang keberhasilan yang akan diterima di masa depan itulah kesadaran tentang penentu keberhasilan yang akan diterima di masa depan. Gimana ngomongnya kata-katanya? Ini saya bingung nih kalau udah ngomong kata-kata gini nih. Itulah kesadaran tentang apa ya? Kesadaran mengenai tentang penentu keberhasilan masa yang ada di depan menjadi penting dimiliki karena saat seseorang tahu penentu keberhasilannya, maka seseorang itu akan berusaha untuk mengoptimalkan. Ya, apa begitulah kata-katanya kira-kira begitu ya. Ini saya baru mau ngomong tentang LOC sebenarnya di sini. Kesadaran mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang di masa depan dikenal dengan istilah locus of control. Locus of control secara teori dibagi menjadi dua, yaitu LOC internal dan LOC eksternal. Nah, gitu. Jadi kita ingin bilang bahwa mudah-mudahan dengan kita ngomongin tahu LOC-nya dia, maka masalahnya akan terpecahkan gitu. Nah, lalu di bawahnya ini kita ngomongin lagi tentang penelitian sebelumnya. Nah, gini, ada cukup banyak penelitian, tapi ini ngomongin yang ini ya, LOC-nya langsung, jangan ngomongin yang terikatnya lagi. Ada cukup banyak penelitian terkait locus of control. Misalnya seperti mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematika, kemampuan berpikir kritis, dan lain sebagainya. Nah, ini kita ngasih tahu bahwa
ada cukup banyak penelitian terkait locus of control. Gitu. Nanti ini kan kita isi dengan kutipan-kutipan ya. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita mulai cari apa sih yang jadi kekurangannya. Gitu. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti melihat bahwa masih sedikit atau bahkan hampir tidak ada penelitian yang membahas mengenai peran locus of control untuk terhadap kemampuan penalaran pembuktian, khususnya pada materi geometri apa tadi ini? Dasar. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian terkait locus of control dan kemampuan penalaran pembuktian. Nah, kurang lebih beginilah rancangan sederhana dari pendahuluan. Ya, kalau yang ini tinggal ngomong lagi di atas tuh gini. Pendidikan nasional bertujuan untuk, nah itu bahasa basi. Biasanya ini di skripsi sama tesis tuh ada tuh. Biasa di artikel ilmiah yang sekarang udah nggak pakai gitu-gituan lagi. Tapi masih ada lah ya jurnal yang mau terima. Lalu masalah yang terjadi, nah dia langsung ke sini. Ngomongin ini langsung nih, dua ini. Jadi ngomongin pendidikan nasional, kemudian ngomongin kondisi ideal dan masalah sekaligus. Kemudian tawaran solusi, penyebab. Nah, penyebab ini tuh langsung ada di sini nanti. Setelah masalah, penyebabnya adalah, nah gitu. Penyebab kondisi ini adalah, nah ini nanti ngomong mengenai faktor internal sama eksternal. Kenapa sih anak-anak itu tidak punya kemampuan penularan yang baik? Kalau saya pernah ngomong, yang paling enak tuh kalau ngomong kemampuan pemecahan masalah. Ini gampang penyebabnya karena internalnya orang tuanya terlalu membantu, anaknya terlalu manja, guru di sekolah terlalu support dengan rumus-rumus yang langsung jadi. Jadi anak-anak tuh nggak bisa berpikir lebih lebih mandiri lah. Jadi nggak tertantang gitu. Jadi penyebab-penyebab itu diuraikan di bagian setelah masalah ini. Nah, baru masuk ke tawaran solusi untuk tiap variabel, tapi karena ini banyak, kita nggak uraikan nih. Langsung ke tawaran terakhir sesuai judul variabel bebas. Nah, terakhir ini sama penegasan judul. Bagian sebelumnya sama penegasan judul. Nah, sekarang kita isi nih. Kalau saya seringnya bikinnya begini. Saya ketik dulu, baru kita isi kutipannya. Misalnya, ini cara ngutip ya, Bapak Ibu. Mungkin udah ada yang pernah ikut pelatihan sebelum-sebelumnya. Kita bisa pakai Mendeley. Atau kalau repot pakai Mendeley, nanti ada pelatihan lain lah. Kalau Mendeley, kalau ada yang belum bisa, kita akan ada pelatihan lain. Tapi yang saya mau ajarkan di sini adalah manual. Tidak pakai Mendeley, tapi kita pakai Google Scholar. Nah, gimana caranya? Ini masih pada pantau kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, Kita nanti mantap, Pak. saya ngomong Nanti sendiri. saya minta filenya ya, Pak. Iya, nanti saya ngomong sendirian, tahu-tahu pada tidur enggak, lagi. Pak. Aduh. Enggak, Pak. Kita dengarkan, Pak. Mengikuti. Siap. Kita mengikuti loh, Pak. Ya, ini sebenarnya sih kalau Pak Safarudin udah tahu pasti nih, udah ngerti Pak Safarudin nih. Mudah-mudahan. Ya, karena udah 2.570 kali Pak Safarudin ikut ke pelatihan saya nih ya. Nah, Pak Leo, saya nanti minta filenya ya. File apa, Bu?
Saya lanjutkan. Yang tadi Pak Leo itu saya nanti lanjutkan untuk yang Oh, yang ini punya yang besok. Oh, ini punya Ibu Kristiani oh ya? iya. Waduh, Tadi Karena makanya kalau sedikit juga itu pada kering. Oke. Itu udah gue cabut itu. Oke, siap. Ya. Nah, Terima kasih Pak. ini saya contohkan aja, tapi hal-hal lain boleh kita kembangkan lagi ya, nanti Ya. Ibu Kris sama teman-teman Ya. yang lain. Jadi Iya intinya Pak, iya. kalau mau pakai pendahuluan itu pakai yang mana? Pakai yang ini aja lah. Langsung kondisi ideal ini Ya. yang ini aja. Ini nggak perlu ya, saya hapus Ya, Pak. aja supaya ini terlalu panjang memang. Kita pakai yang ini formatnya. Nah, berikutnya kita mau isi dengan kutipan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa pengelola jurnal, ini sudut pandang saya sebagai pengelola jurnal ya, karena editor yang akan baca naskah kita pertama kali. Hal yang menarik buat editor itu adalah daftar pustakanya, gitu, sama kutipan-kutipannya. Kita pernah nggak ngelihat artikel ilmiah yang kutipannya banyak banget? Saya cari ya, misalnya di jurnal apa ya? Oke, bentar ya, saya cari dulu ya. Cimago JR, kita cari yang jurnal nomor 1 dunia. Nih, jurnal nomor 1 dunia itu yang ini. Cancer Journal for Clinicians. Nah, gitu. Tapi karena kita nggak mau yang itu, saya mau yang dari bidang pendidikan. Terbaiknya itu jurnal apa ya? Social Science, kemudian Education. Ada 1544. Ini jurnal terbaiknya di bidang pendidikan. Review of Educational Research. Pertanyaannya, apakah jurnalnya dibuka gratis? Kita lihat. Indeksnya 153, ngeri banget. Keluaran Sage. Kita buka homepage-nya. Dari 1931. Udah masuk di Scopus. Luar biasa nih. Udah kakek-kakek umurnya. Oke, ini jurnalnya. Oke ya, nah kalau kita mau lihat jurnalnya, apa namanya? Naskah-naskah yang publish-nya, nah ini dia, current issue. Kita klik current issue yang terbaru. Oke. Nah ini ada yang gratis nih. Nggak tahu ya, ini download bisa nggak ya? Tapi ada kuncinya nih. Coba kita lihat nanti. Abstract review. The row of initial mathematics, reading segala macam, meta-analisis. Nah ini kita coba buka. Mudah-mudahan gratis. Bayar kan nih ya, nih bayar nih Bapak Ibu. Access option. Satu artikelnya 37 US dollar. Oke, kita coba curi sedikit ya. Ini saya ambil DOI-nya. Saya buka di Cihub. Mudah-mudahan bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka ya udah. Emang nggak boleh nyuri. Ya, nggak bisa ternyata. Oke. Kita cari yang gratis. Harusnya ada ya, contoh yang gratis. Bentar, cari yang gratis ada nggak ya? Free sample. Oke, free sample nggak apa-apa. Editorial, methodology guidance. Riset artikel ini yang gratisan ya. Kita ambil dulu yang ini ya. Kita lihat. Ini jurnal gratisannya. Di jurnal terbaik bidang pendidikan. Bapak Ibu lihat, hampir di setiap teksnya itu ada kutipan-kutipan begini. Best and Miller, Miyake, dan segala macam tuh. Hampir tiap kata-kata itu ada kutipan. Nah ini harus kita bikin begini. Terus, nah ini ada berapa halaman? 48 halaman. Kita lihat pustakanya mulai dari halaman. Nah, dari halaman 38 itu sudah daftar pustaka.
38, 39, 40, 41, 42. Daftar pustakanya 10 lembar sendiri. Iya. Ya, Bang. Iya, 10 lembar sendiri pustakanya. Nah, ini dan mayoritas semua tuh jurnal gitu. Ini semua hampir semuanya jurnal tuh. Ini jurnal, ini jurnal. Hampir semua jurnal. Kalaupun buku babon gitu, nggak buku sembarangan. Bukan buku yang bukan buku-buku yang asal jadi gitu. Ini buku-buku babon. Nah, kita buat kayak gini dengan bantuan Google Scholar. Caranya begini. Yang gampang-gampang aja deh. Ya, yang gampang-gampang tuh kayak gini misalnya. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Itu aja dulu. Matematika pelajaran yang sulit. Ketik gini di Google Scholar. Nah, kita nggak mungkin buka semuanya, tapi kalau mau bener sih, buka semuanya. Nah, tapi karena kita nggak punya waktu, kita pengen cepat-cepat misalnya gitu, tinggal baca aja di sininya nih, keterangan-keterangan ini. Tapi ingat ya, cari yang referensinya bener lagi, yang terpercaya. Masih ada lah PDF-nya gitu. Ini kayak gini. Matematika merupakan pelajaran yang sulit dan menakutkan. Nah, ini ada nih. Artinya begini Bapak Ibu. Di artikel ini, itu pasti ada yang ngomong begini. Di isi artikelnya. Maka kita nggak perlu baca semuanya. Cukup klik aja cite di sini. Cite. Kutip ini APA. Firmansyah. Bukan Firmansyah ya. Firmansyah ini saya copy. Lalu saya langsung taruh di bawah sini. Ini nggak apa-apa nih. Nanti tinggal di copy-copy aja. Ini ke bawah ke referensi ya. Lalu isi manual di sini. Firmansyah 2015. 1. Ada lagi nggak ya yang ngomong kayak gitu? Math didaktik. Nah, ini jurnal bagus juga nih. Pelajaran yang sulit, Ghazali, ambil lagi. Jadi pertama ambil dulu kutipannya, pustakanya, ini copy. Klik kanan copy. Lalu pindahkan ke sini. Ghazali 2016. Tambahin sini titik koma. Ghazali 2016. Masih mau nambah lagi? Silakan ngomongan begini aja. 5 gitu boleh, nggak apa-apa, cari aja sebanyak-banyaknya. Tapi cari yang jurnal ya kalau bisa ya. Atau saya bosan sumber Indonesia, saya mau pakai referensi luar, ya udah tinggal ganti. Matematik is difficult. Nah, tinggal gitu doang. Ketemu deh. The Montana Mathematics Enthusiast. It character material useful, useless nih, useless ya. And difficult. Atau nah misalnya sih ada International Journal. Difficult, Acarya. Ya, ini ambil biar agak-agak internasional gitu. Copy. Taruh lagi di bawahnya sini. Acarya 2017. Nah, gitu. Membosankan. Hanya membosankan aja bisa dikutipan nih. Ganti. Matematik is bored. Nah, gitu. Ada nggak sih yang ngomong bored? Matematik is bored. Who are bored learning by providing segala macam. Ya udah ada nih misalnya begitu, ya ambil aja. Ini orangnya ada 1, 2, 3. Kalau 3 kutip semuanya masih. Kalau lebih dari 3 baru dipakai et al. Langsung nih tulis Rosholm, Nicholson, and Gumede 2017. Tambah lagi silahkan. Ini tambah lagi silahkan dan seterusnya. Ya ini baru 1 paragraf. Silahkan tambahin aja sebanyak-banyak kayak sini nih. Syukur-syukur 1 paragraf ini sih udah 20 sampai 25 kutipan. Bagus. Yang ini nambah lagi 20. Ini tambah lagi 20. Nah, gitu. Jadi dari pendahuluan aja kita bisa dapat 50 sampai 60 kutipan. Bagus. Caranya begitu. Intinya gini. Kita bukan nggak mau baca, tapi setidaknya untuk pendapat-pendapat yang umum, bilang matematika sulit, matematika yang segala macam, itu nggak perlu dibaca lagi isinya, cukup ada yang ngomong begitu, udah selesai aja pakai. Tapi nanti kalau udah masuk di sini,
Pengantar sebelumnya ini harus selain tadi kita pakai cara tadi, ini pengaruh locus of control terhadap kemampuan memecahkan masalah, kita juga harus baca isinya. Misalnya kita mau cari kutipan-kutipan kayak gitu ya. Locus of control terhadap kemampuan pemecahan masalah. Ada nggak yang ngomong kayak gini? Nah, ada. Ini punya saya ternyata. Ini mahasiswa yang saya bimbing. Ada nih, ya udah cite aja langsung. Tapi nggak ada ininya, jurnalnya. Waduh. Nah, ini kayak gini-gini belum lengkap ya, Ibu ya. Nanti dilengkapi. Caranya gimana? Ya udah buka websitenya. Buka PDF-nya gitu. Repository. Repository, kenapa repository ya? Oh, ini proceeding. Nah, proceeding ya nanti tinggal diisi ulang lagi ya. Kelengkapannya. Misalnya dia proceeding di kegiatan apa gitu, nanti sama halaman-halamannya dilengkapi. Nah, yang penting lagi nanti Bapak Ibu jangan lupa menambahkan DOI di sini nih. DOI atau alamat websitenya. Pak, gimana kalau seandainya saya baru bikin begini terus lupa ngedownload, jadi nggak tahu DOI-nya? Gampang, kalau udah dari Google Scholar kita taruh ke sini, tinggal balikin aja. Kita mau dapat artikel Firmansyah ini, kita copy aja dulunya, balik ke Google Scholar, gini. Nah, lalu ke sini dia arahnya, tinggal dibuka untuk tahu apa DOI-nya atau apa alamat websitenya. Nah, ini nggak ada DOI-nya nih. Ada nggak DOI-nya? Oh, nggak ada nih. Dia nggak punya DOI. Ya udah, langsung aja ini. Kalau nggak punya DOI, tulisannya retrieve from, nah gitu. Alamat websitenya. Selesai. Kalau ada DOI, langsung https doi.org dan segala macam. Oke, kita kembali yang tadi locus of control. Ini tadi nggak ada juga. Cari yang lain lah. Ini ada nih. Masukin aja gitu. Artinya sudah pernah ada orang yang pernah meneliti mengenai pemecahan masalah dan locus of control. Ambil aja di sini. Di sini berarti Widya 2022. Oh, masih baru. Yang LOC terhadap ini, cari lagi dan segala macam. Kasih lihat bahwa belum ada loh yang bahas LOC sama kemampuan penalaran. Ada nggak sih yang bahas itu di sini? Kita coba cari. Kemampuan penalaran. Ada nggak? Wah, ini ada. Nah, kalau ada, boleh. Kita bilang lagi gini. Udah ada yang meneliti mengenai LOC terhadap kemampuan penalaran. Tapi, nah gitu. Tuh ngambil kebaruannya. Tapi, mereka belum membahas mengenai geometri dasar. Atau mereka masih membahas pada materi yang ini. Mereka belum merujuk pada ini. Nah, gitu. Nah, itu terkait pendahuluan. Sampai sini silakan ada yang mau tanya, boleh. Ada yang mau tanya, silahkan. Ya, izin berkomentar Pak Leonard. Silahkan Pak. Ya, sedikit yang saya tangkap dari yang terakhir tadi yang saya ikuti dari Pak Leonard, beda jurnal ini mungkin menurut persepsi saya harus straight to the point di pendahuluan. Boleh-boleh saja sih Pak. Seperti biasanya kan pendahuluan itu dari yang umum dulu. Boleh aja, tapi jangan terlalu melebar. Berbeda mungkin dengan kita dulu yang waktu diajarkan cara membuat skripsi, kemudian tesis, yang harus pendidikan adalah begono-begono harus kita ceritakan, baru dia ke matematikanya. Jadi langsung aja strike to the point kepada apa yang akan kita bahas. Lebih kurang seperti itu, ya. Iya betul Pak. Terima kasih. Ya, karena biasanya di artikel ilmiah itu ada pembatasan 1 halaman gitu. Jadi
bagaimana caranya 1 halaman atau maksimal 2 halaman kita mampu menggambarkan bahwa yang kita tulis itu penting gitu. Kalau nggak mampu ya orang akhirnya nggak mau baca. Arahnya ke sana. Kenapa harus ringkas? Ada lagi Bapak Ibu silakan. Izin Pak. Ya Ibu. Pak, untuk pengutipan itu boleh tahunnya kapan saja ya Pak ya, sesuai dengan muncul di web itu ya? Ya. Nggak ada kriteria harus tahun sekian, nggak ya? Sebenarnya nanti ada. Kalau untuk pendidikan itu 10 tahun terakhir. Ya, kalau bidang komputer itu kalau nggak salah ya 2-3 tahun terakhir. Kalau nggak salah ya. Untuk kesehatan sama 2-3 tahun terakhir misalnya. Ya baik, terima kasih Pak. Nah, tapi kalau untuk matematika murni boleh sampai 50 tahun gitu. Karena misalnya bahas tentang teori Pitagoras, mungkin ada dari Indonesia yang bilang Pitagoras itu salah gitu misalnya. Ya siapa tahu ada kan. Nah, itu boleh pakai referensi tahun-tahun 90, tahun-tahun 1100 berapa gitu yang masih awal-awal dikembangkan. Ada lagi? Pak, itu yang tadi diambil referensi-referensi itu masuk ke catatan kaki atau ke daftar pustaka ya? Daftar pustaka Bu. Nanti setelah tadi kan cara biar gampang nulisnya aja tuh. Nanti semua di-copy di daftar pustaka nanti. Oke. Ya, nanti ini kan baru ditaruh di sini ya. Nanti kalau udah selesai nih teksnya, ya ini kita hapus, pindahkan ke daftar pustaka sini, gitu. Ini Widya juga sama. Ini kita copy, hapus, taruh di pustaka. Nanti kita rapikan nih cara nulisnya, kita lengkapi sama DOI, kita lengkapi sama linknya dan segala macam supaya dapat diverifikasi. Bener nggak sih? Gitu. Bener nggak sih ada linknya dan seterusnya. Pak, kalau pustaka itu yang diinginkan menggunakan Mendeley atau aplikasi lain, gimana Pak solusinya? Ya, kalau pakai Mendeley ya terpaksa dipindah ke Mendeley. Nanti saya kirimin deh link untuk belajar Mendeley ya. Nggak mungkin kan kita belajar Mendeley sini lagi ya. Gitu ya. Pak, terima kasih. Nanti saya kirimin linknya untuk belajar Mendeley. Berarti saya juga ada secara rutin tiap bulan itu ada pelatihan Mendeley, ada pelatihan apa segala macam. Nanti saya tawarkan juga kalau mau lihat videonya boleh, mau ikutan pelatihannya langsung juga nanti boleh. Gitu ya. Ada lagi? Pak Leo, mau tanya terkait Mendeley, bolehkah Pak? Iya, boleh. Gini Pak, kadang itu ada tuh permintaan itu maunya itu pakai Mendeley gitu ya. Cuma format dia itu nggak ada di dalam ininya formatnya Mendeley gitu Pak. Gimana Pak yang seperti itu Pak? Makasih Pak. Di edit manual Bu. Jadi kita pakai yang paling dekat modelnya, nanti kita edit manual gitu ya Pak ya? Betul. Iya, begitu. Tapi itu menyita waktu ya Pak ya? Pastinya Bu, memang kalau udah bicara penelitian pasti nyita waktu. Apalagi udah ngerapi-rapihin, itu nyita waktu betul. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikuti apa kata jurnal itu. Dia minta APA, tapi ada APA yang termodifikasi. Ya udah kan mau nggak mau dimodifikasi. Oh iya ya, emang harus seperti itu berarti ya Pak ya, nggak ada cara lain gitu ya Pak ya? Iya, kalau emang nggak ada di fasilitasnya Mendeley, ya mau nggak mau harus di edit manual. Bisa edit manual. Iya Pak, nggak bisa ya Pak kalau misalnya kita tuh memasukkan tuh sesuai dengan modelnya di jurnal itu yang nggak ada di dalam Mendeley, kita masukkan template sendiri gitu nggak bisa ya Pak ya? Template sendiri itu gimana? Punya kita sendiri? Misalnya kan gini kan ada kayak apa segala macam gitu ya Pak ya. Nah ternyata kan yang diminta oleh suatu jurnal itu nggak ada di dalam template yang disediakan oleh Mendeley Pak. Nah
bisa nggak kita tuh masukkan template sendiri yang sesuai dengan ketentuan jurnal target kita gitu, seperti itu, bisa nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Emang harus begitu. Bukan, maksudnya jadi kita nggak edit manual, tapi kita masukkan template-nya itu ke dalam si Mendeley itu, bisa nggak seperti itu? Oh, saya kurang tahu ya kalau, atau bisa nggak di Mendeley-nya dimodifikasi gitu ya, Mendeley-nya yang dimodifikasi. Ya, betul, sesuai dengan ketentuan suatu jurnal target gitu. Bisa nggak Pak seperti itu? Aduh, saya belum nyampe sana kayaknya ilmunya. Siapa? Ya, kita coba pelajari, saya coba pelajari. Nanti kalau saya temukan jawabannya, saya kabari lah gimana caranya mengcustom Betul. Mendeley. Makanya sih harusnya bisa ya. Tapi soalnya kan Mendeley ini kan seringnya udah baku karena Mendeley ini kan terkoneksi sama Elsevier. Kalau kita install versi terbaru itu nggak sembarangan, mainnya koneksi web dengan desktop tuh full. Jadi kalau kita nggak online ya nggak bisa juga, sama gitu. Nah, ya itu yang agak repot. Makanya saya kalau pelatihan masih pakai yang versi lama supaya lebih gampang lah diterapkannya sementara. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak. Ya, silakan. Ya, sedikit saja paling kalau terkait Mendeley, saya pernah mengikuti juga Pak yang dari Elsevier langsung itu. Terus juga sharing dengan beberapa rekan yang memang editor. Jadi biasanya kalau jurnal sudah menyarankan bahwa harus menggunakan Mendeley, itu pasti formatnya sudah disediakan. Jadi pasti ada gitu, nggak mungkin nggak. Kayak apa, Harvard, IEE itu pasti ada. Misalkan saja ini di Word ini kan referensi ini ya Pak, ini pasti dia ada kan pilihannya di referensi ini ya. Ini pasti dia ada kan stylenya itu loh. Nah biasanya kan di situ ya Pak, benar nggak? Ya. Nah pasti ada di situ. Nah itu untuk terkait Mendeley Pak, sekelas menanggapi Ibu barusan. Kemudian saya ingin bertanya Pak. Ya. Nah ini kan benar ya Pak, style ini kan ada pasti kan di sini. Nah terus ini Pak, tadi dari saya menyoroti Pak Leo saat mengatakan bahwa sudut pandang editor dalam menilai jurnal itu kan mungkin dari apa tadi dasar pustakanya gitu Pak ya. Tapi bagaimana jika memang nggak tahu ini mungkin karena Pak Leo juga editor ya, ini sudut pandang Pak Leo ini kan subjektif mungkin Pak ya. Tapi kalau bagaimana dia kalau editor itu melihatnya dari judul itu Pak, karena tadi kan saat pertama sekali itu waktu Pak Leo mengevaluasi kan ada yang 1 variabel, 2 variabel. Nah itu gimana Pak? Karena tadi juga saya lihat tadi punya saya 1 variabel Pak. Nah itu tuh apakah juga menentukan kriteria? Kalau 2 variabel itu artinya lebih bagus dari 1 atau bagaimana Pak? Nah mohon sarannya kalau memang seperti itu. Iya, sebenarnya gini ya. Ada beberapa jurnal yang memang nggak pengen di jurnal itu ada penelitian yang sifatnya survei sederhana deskriptif begitu aja. Ada juga yang nggak mau PTK gitu, karena dianggap PTK itu ya belum lengkap lah penelitiannya, ada yang bilang begitu. Kalau saya bilang tadi ya betul subjektif, memang subjektif, ini memang gayanya saya doang gitu. Hal pertama yang saya lihat memang kalau judul tuh mau nggak mau di pertama dilihat memang siapa. Jadi tapi lihat judul itu, saya nggak langsung menjudge bahwa yang 1 variabel itu jelek, nggak pernah. Saya hanya lihat judul itu pertama kali apakah sesuai dengan scope jurnal yang saya kelola atau tidak. Baru saya lihat pusakanya. Jadi kalau judulnya misalnya gini, peran penggunaan alat bla 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 untuk meningkatkan kinerja ginjal. Wah, itu reject langsung. Kayaknya bagus kan ya? Tapi saya reject, kenapa? Ya nggak sesuai scope jurnal saya. Gitu. Tapi kalau seandainya yang dia isi itu adalah gini, analisis penerapan matematika realistik di wilayah pedalaman Papua. 1 variabel loh itu. 1 variabel. Tapi itu judulnya saya lihat, oh iya, oke nih, masih sesuai dengan scope. Saya lihat pustakanya. Oke. Pustaka banyak itu mungkin ya terlalu naif ya, kita bilang jadi artikel bagus gitu ya.
Tapi minimal dengan pustaka yang cukup banyak itu membuktikan kalau si autor tahu bagaimana cara menyenangkan editor. Itu pertama itu kalau buat saya. Tahu cara menyenangkan editor dengan menunjukkan kalau dia bukan penulis amatir. Dia mampu untuk menampilkan daftar pustaka yang cukup banyak, yang sebenarnya kalau nanti kita turunkan lagi, itu akan bermuara pada banyaknya kutipan-kutipan yang dia tuliskan di dalam artikelnya. Artinya nanti ini orang baca, ini orang rajin untuk mengakses jurnal, ini orang rajin untuk menemukan masalah dan solusi segala macam. Baru setelah itu saya bacalah pendahuluannya, bacalah metodenya, hasil pembahasannya dan sebagainya. Jadi judul daftar pustaka itu jadi indikator awal dan utama saya untuk meneruskan baca pendahuluan. 2 hal tadi itu udah jelek, reject. Saya nggak akan baca lagi pendahuluannya, nggak akan baca lagi yang lain-lainnya. Gitu Pak Dani. Oh, berarti bisa saja ya Pak, walaupun satu variabel juga nggak masalah ya? Nggak masalah Pak, nggak masalah. Baik. Nggak masalah. Terima kasih Pak Leo. Tadi saya agak deg-degan juga. Waduh, berarti gimana nih penyelesaian satu tadi waktu nggak apa-apa, dikomentari. Nggak apa-apa. Oh iya, baik. Justru sebenarnya kalau terima kasih Pak Leo. Kalau bicara seminar, bicara publikasi, satu variabel yang dijabarkan dengan lengkap secara deskriptif itu menarik loh. Beneran menarik banget. Saya pernah terkesima waktu saya ikut seminar di Bandung, kalau nggak salah di Unpar, juga waktu di UGM, itu ada orang yang cuma menjabarkan satu variabel, dia cuma cerita tentang kondisi apa gitu di sebuah wilayah. Kita jadi gini, oh iya ya. Padahal cuma satu variabel, mungkin dari satu penelitian dia, yang dia ambil satu variabel doang, hasil surveinya, hasil angketnya, lalu dia coba analisis per indikator gitu, per indikator. Oh ternyata dari laki-laki yang ikut program ini sekian banyak itu sebenarnya begini persepsinya. Dari sekian ini, nah gitu. Sehingga nanti simpulannya bahwa yang ini akan begini. Kalau ada yang begini akan begini dan segala macam. Nah itu lebih ke sana. Jadi lebih menarik sebenarnya kalau kita bicara deskriptif asal cara kita menelitinya benar. Jadi jangan ragu Bapak Ibu yang punya satu variabel, nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi? Saya mungkin menanggapi sebentar. Ya, silakan. Oh ya, Bu Lucy dulu ya. Bu Lucy dulu, silakan Bu Lucy. Ya, makasih. Saya mungkin tadi menanggapi Pak Dani, Pak. Jadi memang benar, Pak, itu ada, dia tuh minta untuk Mendeley, terus tapi saya cari di ini nggak ada, karena saya udah coba satu-satu. Itu saya baru submit, itu Jurnal Cinta 2, punya salah satu kementerian. Saya coba beneran nggak ada, jadi seperti Pak Leo tadi, jadi saya deket yang ini, jadi saya deket yang paling dekat, terus saya edit manual, itu sama. Seperti itu, Pak Dani. Terima kasih. Ya sebenarnya sih saya bilang tadi kalau bisa di custom silahkan, karena ada juga sih memang saya bilang ada memang yang tidak standar lah, saya bilang gitu. Tujuannya cuma satu, dia pengen tampil beda, ada yang begitu memang, tapi ya lagi-lagi tidak gak usah takut lah sama yang namanya beda-beda itu, karena biasanya mudah untuk dimodifikasi. Nanti gitu aja. Oke, Pak Safarudin silakan. Oh, seperti ini Pak. Kan sudah tadi juga terlambat masuk. Bagaimana dengan judul-judul penelitian yang sudah kami list di grup? Apakah itu kita komentari nanti satu persatu? Muara kita ini kan nanti kan terbit di jurnal. Itu ya Pak ya? Nah, kemudian menurut pemikiran saya, alangkah lebih bagusnya nanti juga Bapak arahkan dari mulai judulnya. Artinya judul sudah kami buat, lalu Bapak komentari apakah yang perlu diimprove, ditambahkan agar memang tadi Bapak bilang tergantung dari jurnalnya yang menerima bentuk seperti apa. Ada juga jurnal yang menerima PTK, namun
kita tuju kemana ini awalnya menurut saya. Kita tuju kemana awalnya, baru nanti Bapak berikan bisa improvement bagi yang judul-judul. Dan kemudian ada saya lihat yang di checklist. Apakah yang di checklist itu yang sudah fix baku, lalu bagaimana dengan yang sudah kami edit? Karena kayak saya kemarin kan dibuat dalam kurung apa eksperimen atau apa, lalu saya edit kembali. Tapi nggak ada belum catatan di sesudah diedit. Terima kasih. Oke, Pak Saparudin, nanti ini ada rekamannya. Di awal tadi saya sudah bahas mengenai judul. Ya, jadi nanti tinggal ditonton ulang. Di awal saya sudah bahas satu persatu 24 judul yang diajukan. Ya, siap. Nah, ya, oke, Pak. lanjut. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Cukup Pak Leo. Cukup. Oke. Nah, Leo, maaf Pak, satu lagi Pak. Oh iya. Ada batasan nggak berapa paragraf atau berapa lembar gitu? Berapa paragraf? Ya, maksudnya untuk pendahuluan gitu. Oh, pendahuluan itu berapa paragraf? Kalau dari teman saya yang biasa kasih pelatihan nih namanya Pak Ruli, dia bilang di paragraf pendahuluan itu biasanya bisa di 5 atau 6 paragraf aja. Gitu ya, Pak? Pak Leo, terima kasih. Jadi memang 5-6 paragraf itu harapannya maksimal 1,5 halaman. Jadi kalau lihat artikel yang dikeluarkan sama standarnya media-media internasional itu untuk bagian pendahuluan 15%, ada yang bilang begitu. Metode 15%. Lalu hasil pembahasan itu bisa sampai 60% atau 50-60%. Kemudian di pustaka bisa 10-20%. Kurang lebih begitu. Jadi paling banyak itu justru di bagian hasil dan pembahasan. Gitu ya, Pak? Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu gini. Ini kita sampai jam udah 8:30 ya. Nah, instrumen. Nah, ini instrumen. Bapak Ibu, saya nggak bisa jabarkan semua instrumen yang Bapak Ibu butuhkan untuk semua judul ini. Ya. Nah, saya coba minta Bapak Ibu, ya kita kerjasama ya. Kita kerjasama. Sebenarnya instrumen itu kalau bisa kita ambil yang baku. Ya, kita ambil yang baku, yang udah jadi. Itu lebih apa ya saya bilang lebih reliable lah untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Dibanding dalam waktu yang singkat ini kita mengembangkan teori, kemudian kita mengembangkan instrumen. Ya, jadi sementara ini saya minta kita semua untuk mencoba mencari instrumen-instrumen yang pernah dibuat sama orang lain, atau Bapak Ibu bisa akses ke penelitian orang-orang gitu, orang lain yang pernah meneliti tentang itu, lalu coba komunikasi, kemudian cari boleh nggak minta instrumen yang dia gunakan. Nah, saya juga akan cari, Bapak Ibu, saya juga akan bantu dari semua penelitian yang saya pernah kerjakan bersama mahasiswa saya. Nanti variabel apa yang saya punya akan saya kabarkan ke Bapak Ibu. Jadi boleh juga dipakai gitu ya. Tapi yang saya lihat beberapa yang ada di sini, ini kayak gini kan hasil perilaku Bu Bernadine. Saya yakin Ibu punya instrumen sendiri nih untuk bahas mengenai sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu Bu Lucy juga sama. Pasti udah punya nih instrumen bagaimana mengukur preferensi masyarakat terhadap jenis ikan tawar konsumsi. Bu Nurlina juga sama. Bu Stevi, nah ini Bu Stevi ini cuma bicara gini doang, dampak gadget itu kalau kita mau ambil frekuensi penggunaan gadget, lebih nanya ke berapa lama dia menggunakan waktu dalam satu hari untuk mengakses atau menggunakan gadget. Lebih ke sana aja, lalu kita cari teorinya yang bilang dalam rentang waktu sekian sampai sekian itu masih golongan rendah. Sekian sampai sekian sedang, sekian sampai sekian tinggi, lalu mulai disurvei ke anak-anak.
Sederhana aja, Anda menggunakan gadget berapa lama, apa yang dilakukan saat menggunakan gadget. Nah, gitu hal begitu-gitu. Lalu diklasifikasi yang ini golongan rendah, sedang, tinggi, lalu diolah secara statistik terhadap hasil belajarnya. Nah, itu udah ketemu lah. Bu Putriakti ini eksperimen, Bu Astika tinggal cari instrumen motivasi ini banyak, Bu, beredar di mana-mana. Hasil belajar boleh ambil nilai ulangan harian terakhir. Jadi kasih angket, lalu lihat ulangan hari terakhirnya berapa, tinggal dikorelasikan. Pak Arianto gaya belajarnya juga banyak contoh instrumennya. Intinya untuk menentukan si siswa itu tergolong audio, visual atau kinestetik. Nanti pengolahannya pakai one way ANOVA dihubungkan sama hasil belajar. Persepsi ini lagi-lagi bukan bidang ilmu saya, tapi mudah-mudahan Bu Lestari punya strategi untuk mempunyai instrumen mengenai persepsi masyarakat terhadap iklan Pantene. Jadi kita udah bahas tentang itu ya. Juga sama, penilaian mahasiswa terhadap pemanfaatan media sosial. Lagi-lagi bicara persepsi, sebenarnya kalau bicara penilaian itu persepsi ya. Positifkah? Negatifkah? Nanti tinggal cari apa sih ukuran pemanfaatan ini, apa aja baru dibuat dalam bentuk pertanyaan. Ini juga sama, persepsi, nanti tinggal cari ya. Persepsi, penilaian itu sama teorinya. Ya, sama teorinya. Anissa juga sama, ini ada instrumen ini. Ini agak-agak, ini kayak skripsi ya, Anissa ada nggak, Anissa? Anissa ada? Ada, Pak. Ini skripsi kamu ya? Bukan. Oh, bukan. Ya. Oh, ya. Skripsi apa judulnya? Saya itu analisis metode problem based learning bernuansa etnomatematika begitu, Pak. Pengembangan atau apa? Sebenarnya itu eksperimen. Tapi saya belum tahu soalnya Bapak Leo pernah bilang katanya sudah tidak boleh eksperimen gitu, harusnya survei atau enggak pengembangan gitu. Saya jadi bingung. Oh ya ada. Yang ini nanti kamu perlu cari instrumen efikasi diri, tapi saya kayak punya nih instrumennya. Sama ini tinggal cari untuk siswa kelas berapa supaya bisa disesuaikan. Ya? Iya. Iya, siap. Ini juga sama, status sosial ekonomi orang tua itu nanya mengenai penghasilan. Jadi dibuat dalam strata ini golongan yang kurang mampu, sedang, menengah, atas, dan segala macam. Kemandirian ini ada instrumennya saya punya, nanti tinggal kita coba sesuaikan aja. Pak Safarudin, persepsi, ini sama, bicara persepsi ya Pak, tinggal cari referensi persepsi, kemudian dibuatkan instrumennya. Intinya menilai respon siswa terhadap gamifikasi dalam tatap muka. Kemandirian saya punya variabelnya. Ini kerjasama dengan ini tadi Renita ini. Sorry bukan. Siap. Anissa ya, Anissa. Sama ini judulnya sama, Anissa sama ini saya nggak tahu judulnya siapa nih. Ini ada instrumennya, tinggal disebarluaskan aja. Bu Wiwik ini judul eksperimen. Ibu Sinta juga sama, persepsi. Jadi cari teori tentang persepsi, lalu dikaitkan sama perkuliahan daring, lalu cek atau ambil nilai UTS boleh gitu kalau ini mahasiswa, nilai UAS boleh, atau bikin kuis gitu sederhana, kemudian dapat nilai hasilnya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, hasil belajar itu artinya siswa sudah belajar dulu baru dites. Siswa tahu materinya baru dites. Jangan sampai materi yang udah lama dites lagi, hancur. Harus kalau udah lama harus di-refreshing lagi, diulang lagi. Itu namanya hasil belajar. Hati-hati dengan itu. Gitu. Ibu Mesara juga sama, analisis aktivitas remaja sekolah di dunia digital. Ini juga bicara survei biasa. Intinya menanyakan kepada anak-anak remaja sekolah itu bagaimana aktivitasnya di dunia digital. Nanti kita diskusi di grup ya. Ini masalah. Jadi kalau udah ada instrumennya coba di-share di grup,
kayak gini bisa nggak ya gitu, kira-kira gimana ya. Nah, Bu Anita juga sama, ini ada instrumen EQ, ini banyak standarnya Bu. Waktu saya S2 saya ambil judul S1 saya pakai judul ini EQ sama hasil belajar. Jadi cari instrumen EQ-nya, kemudian tinggal lihat hasil praktek pekerjaan prakteknya, udah dikorelasikan. Siriana ini sama kayak punyanya Bu Kristiani tadi, LOC sama ini. Ya itu kalau bicara instrumen. Nanti kita diskusi lebih banyak di grup yang ada instrumen, boleh ditaruh di grup, dicoba-coba, dikirim, nanti kita diskusikan di sana. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi mau tanya, silakan. Saya instrumen LOC-nya belum punya, Pak Leo. Karena masih pertama untuk meneliti itu. Iya. Coba Ibu search dulu, cari di internet gitu ya, sambil kita sama-sama cari. Ya. Artinya kalau ada yang sudah benar-benar baku, sudah dibuktikan dengan hasil pengujian yang baku, itu yang kita pakai, gitu aja. Iya. Ya, Pak Leo. Terima kasih. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Untuk instrumen penelitian, kalau misal kita buat sendiri, misalnya yang simpel gitu, itu apa harus memang melalui metode apa misalnya kayak di judgment gitu, atau misal bisa kita pakai dengan misalnya pendapat sendiri gitu, atau misal kita pakai penelitian atau instrumen orang lain misalnya, atau gimana Pak baiknya? Kalau saya, karena ini kita bicara pragmatis ya, bicara dalam waktu yang singkat harus selesai, tapi berusaha untuk tidak meninggalkan aspek validitas sama reliabilitasnya gitu. Saya sarankan pakai punya orang lain dulu, hasil orang lain yang sudah terbukti, tervalidasi. Misalnya kayak misalnya LOC, sudah ada nih lembaga tertentu yang pakai pengujian LOC, ya pakai itu aja, nggak apa-apa gitu. Kita sampaikan di metodologi nanti, instrumen LOC menggunakan instrumen tervalidasi dari bla 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 bla, tulis namanya. Tapi kalau yang sifatnya bukan teoritik gitu ya, bukan teoritik kayak nanya penghasilan Anda sebulan berapa, nah itu kan nggak teoritik. Kalau bicara ini kan orang tua dari tingkat ekonomi itu nggak masalah. Misalnya Anda berasal dari suku apa, itu kan nggak perlu divalidasi lagi, itu sederhana. Sebenarnya pertanyaan yang sifatnya untuk mengetahui asal muasal seseorang, kondisi saat ini aktual seseorang itu kayak gimana, itu nggak perlu pakai teori, nggak. Misalnya Anda lulusan sekolah apa, SD kah, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 dan seterusnya, itu nggak perlu pakai teori, gitu. Nggak perlu pakai uji coba lagi. Tapi kalau udah bicara EQ, bicara gaya belajar, kita mau buat sendiri berarti harus divalidasi lagi, karena itu belum terstandarisasi. Gitu ya, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Makanya sebelum tadi kita coba bareng-bareng cari di internet yang sudah standar, ketemu share. Syukur-syukur ada yang sama. Atau awalnya dia mau pakai judul yang A, karena dia dapat ada instrumen B yang di share di grup, dia ganti. Nggak masalah gitu. Atau sekalian kita bikin semua judul sama gitu kan, ada beberapa yang judul sama, pengaruh X terhadap Y sama semuanya, nggak apa-apa di jenjang yang sama. Misalnya Pak Safarudin ngajar di SMA, tapi belajarnya bahasa Inggris misalnya, judulnya kemandirian terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Kemandirian semuanya pakai kemandirian semua sama, terikatnya ada yang pakai hasil dari matematika, hasil belajar PPKN, hasil belajar bahasa Inggris, udah sama judulnya, kemandirian hasil belajar, instrumennya sama, cuma mungkin sesuaikan jenjangnya. Kalau anak SD bahasanya nggak boleh kayak gini, tapi maknanya sama. Anak SMA boleh pakai kayak gini dan seterusnya. Jadi mungkin dengan kita mengirimkan instrumen yang tervalidasi di grup, orang lain termotivasi untuk pakai itu jadi judul dia, nggak masalah gitu. Nanti berubah nih, nggak apa-apa. Jadi PR kita hari ini, pertama menegaskan judul, lalu mulai merancang pendahuluan, lalu mulai siapkan instrumen. Ya, 1 minggu ke depan. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Izin Pak Leonard.
Silakan Ibu. Ini Pak, saya nomor 24 Pak, tentang menyelesaikan soal AKM Pak. Betul tidak Pak ketika saya mengambil datanya itu dari hasil ujian AKM Pak? Boleh. Oh iya. Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Izin tanya Pak Leonard. Iya Ibu. Mengenai instrumen ya Pak. Untuk instrumen itu nanti kita kaitkan dengan kuesioner ya Pak ya? Ya emang kuesioner Bu. Iya, jadi dalam konteks kita mengkaitkan dengan indikator di variabelnya gitu kan Pak. Betul, iya. Nah, kemudian idealnya untuk kuesioner itu misalnya satu indikator itu berapa pertanyaan sebetulnya untuk yang ideal? Ya. Kalau yang ideal itu sebenarnya satu indikator diwakili satu pertanyaan yang super cukup. Yang super ya Bu, tanda kutip, super. Cuma kan untuk menemukan pertanyaan yang super ini kan luar biasa, harus diperas seperas-perasnya gitu. Sehingga saat orang menjawab A, kita langsung tahu, oh ini orang yang begini gitu. Itu susahnya minta ampun gitu. Tapi tipsnya gimana itu Pak? Tipsnya shopping list ya. Ya, sampai saat ini saya juga masih berkutat dengan ilmu itu. Yang jelas gini, kalau sementara yang saya pelajari, yang saya ajari juga ke mahasiswa yang saya bimbing, paling enggak tiap indikator memuat minimal 2-3 pertanyaan. Nah, yang jadi masalah kan kalau seandainya indikatornya banyak, sehingga jadi pertanyaannya jadi banyak. Semakin banyak jumlah pertanyaan, semakin membosankan buat responden. Yang dikhawatirkan, mereka akan asal-asalan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai karena kita pengen cari aman gitu, jangan sampai ada instrumen yang tidak valid dan segala macam, kita banyakin gitu, nggak boleh juga. Makanya seringkali sebuah instrumen yang berhubungan sama sikap itu dibuat minimal 2, dan saling bertolak belakang. Misalnya gini pertanyaannya, Anda bangun pagi hari, gitu. Anda bangun pagi hari. Selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Lalu, pertanyaan berikutnya, nanya gini, Anda terlambat datang ke sekolah. Selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Kira-kira ada nggak sih hubungan bangun pagi sama terlambat ke sekolah? Ada. Logikanya, kalau dia rajin bangun pagi, nggak akan terlambat sekolah, kan gitu. Logikanya begitu. Jadi kita mau mencoba menjebak, ya kata saya menjebak dia. Bener nggak sih, konsisten nggak sih dia bilang bangun pagi, tapi dia bilang juga terlambat sekolah? Iya, selalu. Nah, berarti kan ada yang nggak konsisten di sana. Nah, itu bagaimana caranya menemukan yang valid? Kalau siswa jawabnya selalu bangun pagi, tapi selalu terlambat, itu pasti udah nggak benar jawabannya. Nah, gitu. Artinya semua angket itu buang aja, udah nggak layak pakai ini yang kayak gini. Gitu. Jadi harus konsisten juga. Gitu ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Leonard. Saya cobanya nanti. Ya. Ada lagi, Pak Leo, izin menyambung, Pak Leo. Ya, silakan, Pak. Izin menyambung tadi. Jadi berarti nanti kan ada yang namanya validitas instrumen itu, kalau pertanyaannya nggak nyambung, berarti harus diganti lagi atau dihilangkan gitu, Pak, kemungkinannya. Iya, tapi jelas gini Pak, kita nggak punya waktu untuk validasi instrumen, makanya gimana ya caranya ya? Atau kita panjangin aja nih durasinya, kita tambah untuk validasi instrumen. Biasanya kan pakai SPSS langsung kelar Pak ya. Oh enggak, bukan masalah itunya Pak. Kan kita kalau mau validasi lagi kan kita butuh juga sebar juga kan ke responden, target uji cobanya, atau minimal ke uji pakar. Nah, sementara ini sih kalau saya di skripsi di kampus saya, mahasiswa nggak lagi mengadakan uji empirik. Jadi nggak ada lagi tuh. Mereka hanya verifikator aja. Ya, sama ini gimana? Saya biasanya gunakan pakar. Jadi saya akan suruh mahasiswa yang saya bimbing ketemu ke dosen-dosen yang memang sudah saya akui mereka punya kemampuan untuk
mengembangkan instrumen. Jadi saya akan bilang, coba kamu datang ke bapak ini, bawa angket kamu, bawa instrumen kamu dengan teorinya, dengan indikatornya, silabus segala macam, kasih dia, suruh dia evaluasi. Kalau dia pandang cocok, tanda tangan bahwa ini layak digunakan sebagai alat pengumpul data. Selesai. Gitu. Jadi evaluator aja kepada ahlinya. Pakar, iya. Jadi kepada pakarnya itu aja evaluasi pakar. aja. Iya. Karena kan nanti ada konten validity itu bicara ke pakar sama ke teman sejawat. Cuma kalau teman sejawat ini tidak dapat diperlakukan kalau levelnya mahasiswa. Biasanya kalau uji pakar sama profesor nih, kalau kita yang lagi jadi dosen ya, kita dosen, kuliah S2 atau kuliah S3, itu kita akan minta pakarnya profesor. Tapi kalau kita masuk ke validasi sejawat, panel, itu akan masuknya nanti ke composite reliability. Itu harus teman sejawat yang memang secara kompetensi semua teman sejawatnya bisa mengembangkan instrumen, bisa menganalisis instrumen. Tapi kalau mahasiswa, nah itu diragukan lah kemampuannya untuk sejawat. Makanya dia hanya diminta ke pakar. Kurang lebih begitu, Pak. Saya Pak Dani ya? Ya, Pak. Berarti nggak perlu penghitungan itu ya, yang menggunakan alat itu yang validitas dan reliabilitas itu kan ada yang bisa menggunakan aplikasi kan? Bisa, bukan banyak. Itu berarti ya? Banyak, sebenarnya banyak, Pak. Iya, cuma gitu kan kalau masuk ke sana kan berarti kita perlu pengujian empirik kepada responden yang tidak digunakan sebagai alat pengumpul data. Bojone. Enggak duwe. Gitu, Pak. Enggak tahu duwe bojone nomor bojone. Oke, berarti alternatif Pak ya, langsung ke pakar gitu ya, Mas? Iya, ya sementara begitu, Pak. Mudah-mudahan pakar yang kita tunjuk untuk validasi ini ya memang mumpuni lah untuk. Karena kan biasanya ini ya product moment itu Pak ya, yang person itu kan yang untuk ya, tergantung Pak. Kalau tipe instrumennya datanya data nominal kan nggak bisa pakai person, dia harus pakai poin biserial. Ya tergantung tipe data nanti. Rumit lagi Pak ya, berarti untuk validitas kalau pakai ya, itu ya. Panjang Pak, masih agak panjang gitu. Ya. Ya, tapi nanti kita cobalah cari solusi terbaik supaya ya saya bilang tadi mungkin ini buat belajar, tapi kan kita tetap harus memperhatikan kualitas penelitiannya. Jangan sampai asal-asalan lalu publish gitu, itu bahaya juga. Itu. Makanya jadi skalanya Likert nggak apa-apa Pak tadi. Iya. Pakai Likert ya. Beberapa boleh pakai Likert. Saya susah jawab ya Pak. Kalau mau bilang nanti pakai Likert, semua dengar pakai Likert. Pada bilang pakai Likert semuanya, padahal nggak semua pakai Likert. Ini hati-hati juga nih. Ada yang pakai Likert gitu, misalnya kayak Kemandirian Belajar itu pakai Likert gitu. Atau apa lagi ya? Saya juga pakai Likert Pak. Identifikasi diri pakai Likert. Ya, persepsi yang Bu Mernadine juga bisa pakai Likert. Tapi kalau udah bicara apa ya? Mana lagi? Locus of control mungkin bisa pakai Likert, tapi nanti dia diklasifikasi rentang skornya mana yang masuk ke internal, mana masuk eksternal. Tapi mungkin juga ada instrumen terpisah seperti orang mengukur kepribadian, dia terpisah, lebih besar mana skornya, yang ini apa yang ini. Kalau yang ini yang besar, maka dia masuk kategori yang itu. Nah, ada yang juga begitu juga. Jadi macam-macam memang kalau udah bicara instrumen ini, tergantung kebutuhan dan tergantung judulnya. Gitu ya Pak, ada yang bisa pakai Likert, ada yang bisa pakai apa segala macam, silahkanlah disesuaikan dengan judul kita. Kalau 14 Pak, apa? 14. Nomor 4, cocoknya apa Pak? Ini bingung soalnya Pak. Bicara penilaian. Penilaian itu lebih ke gini. Lebih ke persepsi ya, ke apa namanya, ke respon. Misalnya kalau dipakai ke apa terbuka juga boleh Pak nih, kalau mau dibikin terbuka. Kalau yang pertama misalnya Anda senang gini. Gimana ya cara ngomongnya ya? Anda senang belajar pada mata kuliah praktik secara online. Nanti ada pilihannya segala macam.
sangat setuju, kan kalau penilaian begitu, sangat setuju, kurang setuju segala macam, atau Anda belajar banyak saat ikut kuliah praktik dengan online. Nah, lebih kayak gitu-gitu, Pak. Nanti selain pertanyaan yang sifatnya penilaian seperti tadi, usul saya dibuatkan open question lah ya. Bagaimana pandangan Anda dengan kuliah daring? Dibuat aja dengan kata-kata gitu. Jadi mungkin berarti jawabannya deskripsi, Pak ya? Iya, deskripsi aja gitu. Kan ini emang deskripsi, Pak, kalau Bapak ini. Oke. Mendeskripsikan respon mahasiswa pada mata kuliah praktik yang diajarkan secara daring. Siapa tahu nanti terus kalau deskripsi untuk memperoleh angkanya gimana nanti? Ya, angkanya pakai yang tadi. Sangat setuju tadi, lebih ke sana. Oh, oke. Itu angka-angka ya. Nanti bagian bawahnya, deskripsi bawahnya itu ya buat tambahan pembahasan misalnya. Ternyata dari 40 yang ditanyakan itu ada masukan untuk begini atau ada yang enggak kita bisa peroleh informasinya kalau hanya menggunakan Likert tadi, sangat setuju segala macam. Mungkin kita bisa gali lagi, mengapa Anda setuju dengan kuliah daring? Karena dengan daring itu begini. Nah, itu kan di pembahasan dapat nanti, Pak. Jadi bagi tambahan pembahasan. Oke, ada pandangan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak Leo, mohon maaf nih, ini barusan nyambung sedikit jadi kepikiran. Tadi Bapak sedikit jelaskan tentang hasil, misalnya Likert itu ada angkanya, kemudian dijelaskan, dideskripsikan. Saya kepikiran jenis penelitian, misalnya ingin menyebut penelitian tersebut kuantitatif, kualitatif, ada juga yang bilang jenisnya itu mix method. Itu seperti apa, Pak? Misalnya dari datanya yang misalnya angka, atau tapi kan di bawahnya nanti ada deskripsinya. Apakah itu jadi mix atau gimana, Pak Leo? Mohon penjelasannya. Ya, nanti kita bahas di bagian metode lah, gitu ya, Bu ya. Sementara ini yang penting bagaimana cara kita mendapatkan data, itu dulu aja. Gitu ya, Bu? Baik. Iya, terima kasih. Bagaimana kita mendapatkan data. Karena kalau dibilang kuantitatif, masuknya ke deskriptif, dibilang kualitatif juga masih terlalu sederhana, bilang kualitatif, gitu. Memang agak repot. Kalau kita cuma bicara deskripsi sederhana. Cuma begini saya bilang tadi. Saat kita bilang ini sebagai penelitian deskriptif pun udah cukup, gitu aja. Cuma nanti kalau mau lebih detail, kita akan coba lihat secara teoritis, kalau yang begini itu sebenarnya bentuknya apa sih? Nah, gitu aja nanti kita lihat. Siap, baik, Pak. Pak Leo, izin bertanya, Pak. Untuk responden, apakah ada pembatasannya, Pak? Ini yang nanya siapa? Bu Stevi, Pak. Bu Stevi. Sama sekali tadi, Pak. Tadi kan waktu, saya kan nomor 7 itu, Pak. Tadi waktu Pak Leo menjelaskan itu, kebetulan saya lost sinyalnya hilang. Jadi saya hanya dengar yang di awal saja, Pak. Mungkin bisa diulang sekalian sedikit aja, Pak. Matur nuwun. Kalau jumlah sampel, semakin banyak Ibu pakai sampel, semakin bagus. Gitu ya, Bu? Semakin banyak, semakin bagus. Lalu, ini ngomongnya dampak gadget, ini saya coba terjemahkan jadi frekuensi penggunaan gadget. Jadi nanti instrumennya lebih banyak bertanya, berapa lama Anda menggunakan gadget. Lalu, gadget, ya ada banyak jenis ya sih gadgetnya. Ada handphone, ada apa gitu ya? Ada nggak sih? Iya, Pak. Jenis ada apa? Ya, mungkin boleh ya nanya begitu ya. Nanti kalau saya salah diingetin yang Anda gunakan. Lalu apa yang Anda akses saat menggunakan gadget. Dan pertanyaan-pertanyaan lain lah sifatnya begitu. Jadi nanti baru Ibu klasifikasi di sini. Sekian jam sampai sekian jam tergolong frekuensi rendah. Sekian jam sedang, sekian jam tinggi. Gitu. Kalau ini informasi aja nih, lebih ke deskriptif tadi. Oh, ternyata mereka bisa pakai handphone. Lalu apa yang mereka akses? Oh, ternyata banyak kan aksesnya itu misalnya
YouTube, medsos, atau game, atau nonton drama Korea atau apa gitu. Nanti boleh lagi tanya berapa lama Anda menggunakan gadget untuk belajar. Nah, misalnya begitu. Ada nggak nih yang pakai buat belajar? Silakan. Itu jadi informasi tambahan buat Ibu. Yang utama tuh di sini doang sebenarnya nih. Karena Ibu akan menghubungkan dengan hasil belajar. Apakah semakin sering menggunakan gadget semakin on misalnya gitu. Atau semakin sering pakai gadget semakin pintar. Nah, kalau faktanya semakin sering makin pintar, berarti kan benar penggunaannya gitu. Apa yang diakses ini harus sejalan juga nih. Saat dia banyak menggunakan gadgetnya, ini akan sejalan dengan berapa lama dia menggunakan gadget untuk belajar. Harusnya sama, sejalan. Tapi kalau ya, sampai untuk pertanyaan terbuka apakah perlu juga Pak atau hanya seperti itu saja? Ini terbuka, Bu. Kalau yang apa namanya tadi yang sangat setuju begitu itu bisa divariasi begitu maksudnya untuk kuesionernya. Ibu yang penting karena bicara frekuensi ini yang penting nih. Ini doang pertanyaan yang penting nih, Bu. Ya Pak. Jawab misalnya sehari 3 jam. Jawab sehari 4 jam. Sehari sekian jam. Ibu klasifikasi langsung. Si A tergolong rendah, nilainya sekian. Si B tergolong tinggi, nilainya sekian. Ibu korelasikan. Gitu. Atau Ibu klasifikasi jadi rendah, sedang, dan tinggi. Gitu. Ya Pak, matur nuwun Pak Leo. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, saya pikir cukup. Berarti untuk minggu ini mulai merancang yang sudah dibahas ini, mulai merancang pendahuluan, lalu mulai mencari instrumen, lalu hasilnya tampilkan di grup, kemudian kita bahas di grup. Teman-teman yang belum mengajukan judul, segera ajukan judul, segera dikerjakan sampai apa yang kita kerjakan hari ini. Gitu ya, oke. Minggu depan kita akan ketemu lagi sama di jam yang sama di jam 7 untuk membahas materi yang lain sambil lanjutkan apa yang kita bahas hari ini. Oke, Bapak Ibu ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Leonard. Nanti dikirim link apanya